kita masuk di kasus 3.4 ya, kasus 3.4. Jadi kita lihat di kasus 3 ya, jika dihitung metode pembagian laba dengan laba dibagi dengan rasio modal rata-rata ya. Jadi pembagian laba dengan rasio modal rata-rata. Oke, perhitungannya kita bikin dulu tabelnya seperti ini. Ada sekutu, keterangan, modal, akumulasi modal, waktu, dan jumlah ya. Untuk sekutu bisa diisi, ini ada sekutu A. Nah, untuk keterangannya ini isi tanggal untuk yang ada di rekening mutasinya ya. Kita lihat di kasus soalnya ya. Nah, ini masukin tanggalnya. Ya, masukin tanggalnya 1 bulan 1, 1 bulan 5, 1 bulan 8. Kemudian untuk modalnya masukin juga berdasarkan soal. Ya, di tanggal 1 58.500, di tanggal 1 bulan 5 55, di tanggal 1 bulan 8 8 juta. Nah, ini masukin ya. Nah, terus akumulasi ini dapatnya dari nih. Dari nih ya, nih. 58 ditambah 5.500 dapat 64 ya, 64-nya ditambah 8 juta dapat 72. Jadi masukin di sini akumulasi modal ya, atau saldo boleh diganti di sini di saldo. Nah, untuk privenya masukin karena dia di akhir periode, maka tanggalnya adalah tanggal 31 bulan 12 ya. Nah, masukin nilainya. Prive tuan A diketahui kan di soal 6.500. Nah, jadi ini dikurangin ini, dapatlah 65.500. Jadi 72 dikurangi prive 6.500, dapatlah 65.500 ya. Nah, kemudian untuk waktunya ini bisa dilihat nih per kapan saja dia investasi setorannya atau setoran modalnya. Jadi dilihat dari tanggal 1 bulan 1 ke tanggal 1 bulan 5 ya, maka ada 4 bulan ya. Jadi dihitungnya tanggal 1 bulan 1 berarti Januarinya masuk Januari ya, kemudian Februari, Maret sampai ke bulan April 4, berarti ada 4 bulan. Kenapa tidak dihitung? Karena ini per tanggal 1 bulan 5, jadi yang dihitung dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 31 bulan 4 ya, maka ada 4 bulan. Nah, udah ini sama ya perhitungannya yang ke bawah. Jadi dari tanggal 1 bulan 5 ke tanggal 1 bulan 8, maka yang dihitung dari tanggal 1 bulan 5 sampai dengan tanggal 31 bulan 7 ya, dapatlah 3 bulan. Nah, kemudian yang terakhir dari tanggal 1 bulan 8 ke tanggal 31 bulan 12, maka dapat 5 bulan. Nah, ini tinggal dikalikan. Ya, 4 dikalikan dengan akumulasi modalnya. Dapatlah segini ya. Ini sama 64 dikalikan 3 bulan dapat ini. Ini sama yang yang di akhir periode 72 dikalikan 5 bulan dapat 360. Ini karena 0 bulan, maka ini dikalikan 0 dapatnya 0. Saya tinggal di total ke bawah ini ya, dapatlah 786 maaf ya, 786 ya. Jadi 700 ini di total semua. Nah, untuk investasi modal rata-ratanya ini dibagikan dengan 12 karena total bulannya. Jadi ini dibagi dengan 12, dapatlah investasi modal rata-ratanya 65.500. Kemudian sama sekutu B, sekutu C juga seperti itu caranya ya. Jadi masukkan dulu di keterangan itu sesuai dengan ininya. Nih, ada tanggal 1 bulan 1, tanggal 1 bulan 9, masukin. Ini privenya sama di akhir periode 31 bulan 12. Nah, ini nilainya juga sama ngelihatnya di sini. Ya, ini 63 sama 13.500. Ya, ini privenya sesuai soal. Ini tinggal ditambah 63, dipindahin, ditambah ini dapat ini. Ya, atau kalau bingung lihat aja di soalnya. Nih ya, tinggal pindahin aja. Pindahin ke sini. Udah.
Kemudian ini dikurang dengan ini, dapat ini hasilnya ya, karena prive mengurangi ya. Jadi 76.500 dikurang 7 juta. Untuk bulannya ini sama juga, tanggal 1 ke tanggal 1 bulan 9, maka yang dihitung adalah tanggal 1 bulan 1 sampai dengan tanggal 31 bulan 8. Maka ada 8 bulan ya. Kemudian yang kedua dari tanggal 1 bulan 9 ya sampai di 31 bulan 12, maka ada 4 bulan. Nah, tinggal dikalikan ya. Akumulasi modal dikalikan dengan total bulan, dapatlah nih 504. Begitu juga dengan ini 76.500 dikalikan 4 bulan dapat 306 juta rupiah ya. Nah, ini di total ke bawah dapatlah 810 juta rupiah dibagi dengan 12, dapatlah investasi modal rata-ratanya untuk tuan B 67.500 ya. Nah, untuk tuan C ini sama, tinggal pindahin aja ya. Nah, Ibu rasa ini udah ngerti karena ini caranya sama aja. Kalau udah paham di atas, maka pahamlah yang di bawah ya. Sudah, tinggal masukkan untuk menghitungnya, maka ya, ini masukin pindahin rata-rata tuan A, rata-rata tuan B, rata-rata tuan C, pindahin ke sini. Ya, di total dapatlah 179.500. Nah, untuk mencari labanya, maka ini 65 dibagi dengan total 175 dikalikan dengan laba, yaitu 45. Dapatlah ini hasilnya ya. Begitu juga dengan tuan B dan tuan C. Nah, hasil ini di total. Nah, ini Ibu genapkan menjadi 45 juta rupiah ya, karena hasilnya koma-koma ya. Nah, sesuai dengan laba karena total laba kita adalah 45 juta. Nah, tinggal masukkan ke jurnal. Jurnalnya masih sama, rugi laba pada modal tuan A, tuan B, tuan C. Nilainya labanya ini berarti. Nih ya. Karena kita mencari labanya tadi. Udah, masukin. Untuk yang prive-nya ini sama juga ya. Jadi modal pada prive. Nah, untuk laporan perubahan modalnya juga masih sama, isinya ada awal periode, setoran, laba, dikurangi prive ya. Yang berubah hanya pada laba, labanya nih sesuai dengan ini. Ya, dari total dikurangi prive dapatlah modal akhir. Ya, demikian untuk penyelesaian kasus 3.4.